Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 11 Mei 2025. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi aktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasi utama hari ini. Kajari Toba mengusut penyalahgunaan hibah KONI. Tim gabungan Polrestabes Medan berhasil mengungkap kasus jenazah bayi di dalam tas paket. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap puluhan kasus. Kita awali informasi pertama pemirsa, Kejaksaan Negeri Toba saat ini tengah mengusut dugaan penyimpangan dana hibah KONI Kabupaten Toba tahun anggaran 2020-2024. Hal tersebut sesuai dengan sprint lititsus tertanggal 12 Maret 2025 Kajari Toba dan 19 orang saksi telah dimintai untuk keterangannya terkait penggunaan dana hibah KONI untuk memastikan adanya arah penyalahgunaan. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba, Beni Sulbakti, ketika dikonfirmasi di ruangannya pada Sabtu kemarin. Beni menjelaskan, pemeriksaan ini terkait penggunaan dana hibah yang diterima KONI untuk membiayai sejumlah cabang olahraga di bawah binaannya. Saat ini, pemeriksaan sedang berlangsung. Hal ini merupakan tindak lanjut dari laporan pengaduan masyarakat Labdumas yang diterima terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah HPBD oleh KONI Toba. Pemeriksaan dimulai sejak 18 Maret 2025 dan sejauh ini penyidik telah memeriksa dan meminta keterangan dari 19 orang, termasuk perwakilan dari beberapa cabang olahraga, dan saat ini baru 3 cabur yang telah diperiksa. Kejari Toba tengah memastikan apakah dana hibah benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dicatat dengan benar dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada KONI. Pemeriksaan dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan keterangan, pool bucket, dan data, pool data, sesuai SOP. Kejari juga telah meminta seluruh dokumen LPJ dari KONI maupun masing-masing cabur sebagai bahan penyelidikan. Beni menegaskan, pemeriksaan ini masih pada tahap awal, sehingga belum dapat disimpulkan sejauh mana dugaan penyimpangan yang terjadi. Pihak kejaksaan masih memverifikasi apakah dana hibah telah digunakan tepat sasaran dan mendukung peningkatan prestasi olahraga di Toba. Sementara hasil penyelidikan masih penyelidikan tentunya masih tertutup penyelidikannya. Jadi kita indikasi ke arah sana kita temukan. Besar kecilnya nanti kita hitung lagi dalam penyidikan. Kita masih ke KONI-nya, apakah mereka ini terima dana hibah yang dilakukan oleh KONI seperti apa yang diterima dana-dana itu. Baik juga yang ke Papua, PON, ke provinsi, pertanggungjawaban dari dana-dana hibah itu yang masih kita gali. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, Ricardo Hutajulu membenarkan adanya laporan penyalahgunaan penggunaan anggaran dana hibah dari APBD Kabupaten Toba yang diterima KONI tahun anggaran 2020-2024. Dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara, Budi Hutagaul melaporkan. Pemirsa, tim gabungan unit Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Medan dan Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya berhasil mengungkap kasus jenazah bayi yang terdapat di dalam tas paket pengantar ojek daring. Jenazah bayi tersebut ternyata merupakan hasil hubungan gelap inses antara abang dan adik kandung. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan saat kedua tersangka yang merupakan saudara kandung yakni Najma Hamida dan Rinaldi menginap di salah satu hotel di kawasan Medan Barat dan mempersiapkan pemesanan pengantaran bungkusan yang di dalamnya terdapat jenazah bayi hasil hubungan gelap mereka. Keduanya memesan pengantaran barang melalui ojek daring dari kawasan Jalan Bilal menuju Jalan Ampera Kota Medan dengan memberikan alamat dan nama seseorang yang akan menerima paket tersebut. Akhirnya pengemudi ojek daring pun bingung dan tidak menemukan alamat dan orang yang dituju. Kemudian ia bersama warga membuka isi paket dan terdapat jenazah bayi. Tidak berselang lama, kurang dari 24 jam,
polisi berhasil meringkus 2 tersangka yang ternyata merupakan saudara kandung. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arik Setiawan menyebut, keduanya melakukan hubungan inses hingga hamil dan melahirkan bayi secara prematur. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka setelah lahir bayi tersebut, sempat sakit namun tidak dibawa ke rumah sakit karena keterbatasan ekonomi hingga akhirnya meninggal dunia. Satreskrim Polrestabes Medan bersama dengan Polsek Medan Timur, ada Pak Camat juga, terima kasih, sudah mengungkap peristiwa itu. Kita menemukan, sudah mengamankan 2 orang yang memesan Gojek untuk mengirim paket yang berisi seorang bayi. Kini jenazah bayi tersebut masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara untuk mengetahui pasti penyebab kematian. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap puluhan kasus dan memusnahkan belasan kilogram narkoba jenis sabu serta belasan ribu butir narkotika jenis pil ekstasi selama periode Maret hingga Mei 2025. Pemberantasan narkoba ini akan menjadi prioritas dalam penanganan tindakan tegas kepolisian. Puluhan tersangka dengan berbagai peran ini seperti bandar narkoba, kurir, dan pengedar hingga pengguna narkoba berhasil diringkus oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan dengan berbagai kegiatan operasi penindakan selama Maret hingga Mei 2025. Tidak hanya para tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti sebanyak 16 kg narkoba jenis sabu hingga belasan ribu lebih narkotika jenis pil ekstasi yang akan diedarkan di Kota Medan. Dari total 156 orang tersangka yang diringkus polisi, 130 diantaranya dilakukan penahanan, namun 26 orang lainnya dipulangkan karena tidak terbukti terkait dalam pidana narkoba. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arik Setiawan mengatakan, dalam operasi pemberantasan narkoba di wilayah Medan Sunggal menjadi lokasi paling banyak terdapat peredaran narkoba, disusul di wilayah Delitua dan Percut Seituan. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada polisi jika terdapat indikasi peredaran narkoba. Penindakan ini dilakukan sebagai langkah tegas kepolisian Polrestabes Medan untuk memutus mata rantai jaringan narkoba dan meminimalisir peredaran narkoba di Kota Medan sehingga Kota Medan bersih dari narkoba. Pengungkapan selama periode 1 Maret sampai dengan 7 Mei 2025. Kok panjang sekali Pak, gitu kan? Karena narkoba ini adalah jaringan, sel, maka kita berusaha melakukan tracing baik terhadap orang maupun terhadap barang sampai tuntas. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Pemirsa, berdasarkan putusan nomor 1 PDT X 2025, Pengadilan Negeri Serampa Junto nomor 382-5K, PDT 2024 tanah seluas 2,679 meter persegi yang berada di Jalan Negara kilometer 38 Perbaungan Serdang Bedagai bertindak sebagai pemohon PTPN 4 sudah dilakukan proses eksekusi lahan pada Kamis 8 Mei 2025 secara lancar. Hal tersebut disampaikan Humas Pengadilan Seirampah, Lutfan Darus, saat proses eksekusi lahan di Simpang 3 Perbaungan yang berjalan dengan lancar. Diketahui, proses sengketa berawal penggugat, dalam hal ini PTPN Seirampah, serta tergugat 1 pengurus Koperasi Karyawan Adolina, tergugat 2 Salim, dan tergugat 3 Denis Boy Salim, dan Notaris Ratna Ninggis yang medalisasi akta perjanjian. Pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Seirampah pada tahun 2023, di mana dalam amar putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat 1 melawan hukum dengan menyewakan bangunan di atas tanah milik penggugat dari mulai tahun 2002 sampai 2016. Tergugat 2 dengan sengaja melangsungkan perjanjian sewa-menyewa tanpa sepengetahuan pihak penggugat dan menikmati hasil keuntungan dari perjanjian tersebut. Tergugat 3 telah sengaja melangsungkan perpanjangan jangka waktu sewa-menyewa dari tahun 2016 sampai tahun 2028 akan datang
dan menikmati hasil dan keuntungan dari hal tersebut. Dan terakhir, Rantan Ninggis, selaku notaris melakukan perlawan hukum dengan melegalisasi perjanjian sewa-menyewa. Lutfan menambahkan, proses gugatan berjalan di tingkat 1, tingkat 2, hingga dikeluarkan putusan Mahkamah Agung, dan terakhir keluarnya surat kuasa khusus nomor DHKM-SKK-1-1-2025 pertanggal 14 Januari 2025 untuk melaksanakan eksekusi pengosongan lahan yang dilakukan pada Kamis 8 Mei 2025 yang lalu dan berjalan baik dan lancar. Terkait dengan pelaksanaan eksekusi rumah makan Simpang 3 yang berada di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Serampah. Eksekusi tersebut dipimpin oleh Panitera PN Serampah, Sri Wahyuni, dan disaksikan oleh Amri Satya dan Rahmat Diansah sebagai saksi dalam proses pelaksanaan eksekusi tersebut. Kembali, komitmen Pengadilan Negeri Serampah dalam melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh serta menyelesaikan seluruh perkara eksekusi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Serampah. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gulto melaporkan. Pemirsa, selain daerah wisata, Kabupaten Langkat juga merupakan surganya untuk berinvestasi bagi pengusaha karena mudahnya izin yang diberikan oleh pemerintahan Kabupaten Langkat. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Kesmo Pramono yang berada di Dusun 1 Bukit Mulia, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan kayu ini setiap hari beroperasi tanpa memikirkan limbah serta pembuangannya. Limbah hitam dari hasil pengolahan kayu ini dibuang ke sungai tanpa memikirkan dampak bagi masyarakat sekitar. Aliran sungai yang berada di Desa Halaban ini merupakan urat nadi bagi masyarakat untuk beraktivitas seperti mandi, mencuci, dan mata pencarian nelayan untuk mencari ikan. Berbagai keluhan yang dirasakan masyarakat diantaranya penyakit kulit dan matinya bibit ikan serta udang sangat dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, air sumur dan parit warga di Desa Halaban juga sudah tercemar menjadi berwarna hitam akibat limbah yang dikeluarkan oleh perusahaan pengolahan kayu yang tidak bertanggung jawab. Salah seorang nelayan, Zainuddin, mengatakan akibat limbah yang dibuang ke sungai, mata pencahariannya sebagai nelayan kini jauh berkurang dikarenakan ikan dan udang mati akibat dari limbah tersebut. Maka kami masyarakat nelayan sangat kecewa, pendapatan kami dipastikan mengurang. Saya selaku masyarakat nelayan mewakili dari kawan-kawan yang ada, kami mohon bantuan dari Bapak yang berwenang bagaimana ke depannya terkait masalah limbah tersebut. Sementara itu, seorang warga Diah mengatakan, warga desa sekitar lokasi pabrik tersebut sudah merasakan penyakit kulit seperti gatal-gatal akibat dari limbah yang sudah puluhan tahun dibuang ke sungai dan diparit. Ini menurut saya limbah dari pabrik sawmill sebelah rumah kami. Dampaknya ya sudah gak kali Pak. Ke badan kami pun ke kulit, gatal-gatal kami semuanya. Warga berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah, baik pemerintahan desa maupun pemerintahan Kabupaten Langkat, untuk menindak perusahaan tersebut yang telah semena-mena membuang limbah ke aliran sungai dan parit. Dari Kabupaten Langkat, kontributor TVRI Sumatera Utara, Deva Armaya melaporkan. Di era keterbukaan saat ini, lembaga DPRD dituntut harus mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya, termasuk mengukur pencapaian kinerja di daerah agar benar-benar lebih objektif. Berbagai aktivitas lembaga, termasuk pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ pemerintah Kota Gunung Sitoli yang sudah disampaikan dan diterima di Dewan pada akhir Maret lalu. Ketua DPRD Kota Gunung Sitoli, Adrianus Vega, menjelaskan hal tersebut sepenuhnya dibahas melalui panitia khusus LKPJ. Pansus yang beranggotakan fraksi-fraksi dan perwakilan dari seluruh komisi yang ada di DPRD Kota Gunung Sitoli. Pansus bersama pimpinan DPRD telah melaksanakan dengar pendapat dengan organisasi perangkat daerah,
kemudian berkonsultasi dengan Bapelitbang Sumut dan DPRD Sumatera Utara. Selain itu, rapat internal untuk menyusun rekomendasi telah rampung, sehingga direncanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi lembaga DPRD kepada pemerintah Kota Gunung Sitori yang akan dilaksanakan pada 15 Mei 2025 untuk mengevaluasi LKPJ Wali Kota Gunung Sitoli sepanjang tahun anggaran 2024. Pihak legislatif ini memfokuskan perhatian kepada pencapaian realisasi dan laporan anggaran dengan mempedomani data-data kunjungan di lapangan hingga masukan informasi dari kelompok masyarakat penerima manfaat pembangunan. Sebelumnya kan DPRD sudah bekerja juga dari awal tahun, turun ke lapangan untuk melihat capaian apa yang sudah dilakukan dan banyak mendapat masukan baik kepada dari penerima manfaat, misalnya dari Dinas Pertanian ada penerima manfaat, kemudian ada laporan-laporan masyarakat sudah ditindaklanjuti dan sebagainya, dan itu juga dibahas di dalam penyampaian LKPJ sehingga kita lebih profesional dan objektif dalam menilai LKPJ. Artinya bahwa anggota DPRD yang ada dalam pansus itu menggunakan data-data dan menggunakan informasi yang ada selama ini yang sudah muncul di permukaan sebagai bahan pertimbangan dalam penyampaian rekomendasi. Dari Kepulauan Nias, kontributor TVRI Sumatera Utara, Aliasa Telaumbanua melaporkan. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kementerian Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia melaksanakan rapat koordinasi dengan TNI dan Polri di Polda Sumatera Utara untuk membahas pemberantasan premanisme dan ormas bermasalah. Hal ini dilakukan atas perintah langsung dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Pada rapat yang dilaksanakan di Polda Sumatera Utara pada Sabtu sore kemarin, dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Kemenko Polkam, Mayor Jenderal TNI Purwito Hadiwardono. Ia datang untuk membahas pemberantasan aksi premanisme dan organisasi kemasyarakatan bermasalah di wilayah Sumut. Maijen TNI Purwito Hadiwardoyo mengatakan, karena adanya atensi khusus dari pemerintah menyebutkan, langkah ini diambil atas arahan dari Presiden RI Bapak Prabowo Subianto. Negara perlu mengambil tindakan tegas atas adanya aksi premanisme atau kelompok-kelompok yang mengganggu masyarakat. Menurutnya, hal ini sebagai bukti kehadiran negara dengan menciptakan keamanan di ruang publik. Ia menjelaskan, Menko Polkam telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk memantau daerah-daerah yang tingkat gangguannya cukup tinggi. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyamakan langkah-langkah dalam penindakan. Purwito belum merinci hasil pemantauan mereka terkait aksi premanisme dan ormas bermasalah di Sumut. Hal ini nantinya akan disampaikan oleh pihak kepolisian dan meminta pihak kepolisian memberikan penegakan hukum yang sesuai kepada para preman dan ormas-ormas yang meresahkan masyarakat. Secara khusus ya, Bapak Presiden melalui Bapak Menko menekankan bahwa penegakan hukum terhadap premanisme dan ormas menyimpang bukan sekedar penindakan, melainkan juga bentuk kehadiran dari negara dalam menjaga demokrasi, kemudian memastikan perlindungan hak warga negara dan menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, setelah menabung selama puluhan tahun, pasangan suami istri yang berprofesi sebagai penjual jamu keliling di Kabupaten Asahan akhirnya akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Inilah pasangan suami istri Saiman 88 tahun dan istrinya Hasbah 73 tahun, warga Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Dengan raut wajah gembira terpancar dari kedua lansia tersebut, karena cita-citanya untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah akan segera terwujud.
Saiman dan Hasbah tergabung dalam kloter 15 embarkasi Medan dan akan masuk asrama haji Medan pada 19 Mei 2025 mendatang. Pasangan Saiman dan Hasbah yang kesehariannya bekerja sebagai penjual jamu. Saiman yang meracik ramuan jamu dan istrinya berjualan keliling menggunakan sepeda. Pekerjaan ini sudah dilakoni sejak tahun 1979. Setelah semua anak mereka menyelesaikan pendidikan, keduanya kemudian tekun menabung untuk biaya menunaikan ibadah haji. Hasbah mendaftarkan haji pada tahun 2017 lalu, disusul suaminya 2 tahun kemudian. Setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya pasangan suami istri ini dapat berangkat bersama ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Sebenarnya awalnya menabung dikit-dikit gitu. Udah terkumpul kan kita baru ke bank cari minta kursi lah. Kok nabung haji ya anak-anak lepas sekolah tahun berapa lah ya? Nggak tahu lah, nggak ingat lah. Yang penting anak-anak udah lepas sekolah semua baru menabung haji. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Pemirsa, sebanyak 30 orang juru masak disiagakan untuk memasak makanan jamaah haji di embarkasi Medan. Khusus jamaah haji lansia, juru masak menyiapkan menu makanan khusus dengan tekstur lembut dan tidak pedas. Setiap harinya, juru masak menyiapkan ribuan porsi makanan untuk dikonsumsi jamaah haji yang disiapkan petugas haji di embarkasi Medan di Jalan Abdul Haris Medan. Berbagai menu makanan seperti sayur, ikan, daging ayam, daging sapi, telur, jus, puding dan buah-buahan sudah disiapkan oleh juru masak sesuai jumlah jamaah haji yang tiba di embarkasi Medan. Setiap harinya, menu ini dirotasi untuk disantap jamaah haji dan tetap menjaga kebersihan dapur dan makanan bergizi. Juru masak Basariah Sitompul mengatakan, khusus jamaah haji lansia telah disiapkan nasi, sayur, sop yang bertekstur lembut dan ikan tanpa tulang. Selain makanan yang tidak keras atau dimasak dengan tekstur yang lembut, juga disiapkan dengan rasa yang tidak pedas dan asin. Menunya kalau dia pagi itulah tadi telur, udah itu ayam semur, ayam tanpa tulang tadi, ikan tanpa tulang, sayurnya sayur bening. Kalau siang, dia untuk lansianya menunya daging semur sama ikan tanpa tulang, itu sayurnya sayur bening. Kalau untuk orang yang dia ayam digoreng, rendang, yaitu ada sambal, ada sayuran. Kalau untuk lansia dia itu tidak boleh pedas, sama yang apapun tidak boleh pedas, standar aja. Jamaah Haji Sumatera Utara berjumlah 8.328 orang yang terbagi dalam 24 kelompok terbang. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 12 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Devri Mandoza, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk esok hari Senin 11 Mei 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum kondisi cuaca berawan, namun berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Humbangan Sundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandeling Natal, Padang Lawas, dan Kepulauan Nias. Kemudian untuk potensi hujan lebat terdapat di wilayah Pakpak Barat. Pada siang dan sore hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terdapat di wilayah Pakpak Barat dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Nias,
Untuk suhu udara berkisar 16 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 99%, angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 4 hingga 12 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 10 Mei 2025 terdapat satu titik panas di wilayah Padang Lawas Utara. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, lereng timur, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kami kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.